Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi tentang cryptocurrency. Kali ini teman-teman kita trading di Indodax. Koin apakah yang bagus pada hari ini yang sudah menunjukkan pump di depan mata? Ya teman-teman, para trader dan para scalper, ayo kita ikuti, kita masuk dulu ke Indodax. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum edukasi ini saya mulai, token apakah yang akan kita beli pada hari ini yang bagus, kita lihat prospeknya di beranda Indodax. Jangan lupa tombol subscribe-nya diaktifkan ya teman-teman, agar channel saya bisa berkembang dan bisa maju lagi. Dan jangan lupa aktifkan pula loncengnya sehingga mendapat notifikasi dari video-video saya yang selanjutnya, karena setiap hari saya upload video, tiap hari 3-5 video, dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, pada hari ini pukul 13:33 di beranda sudah dari pagi tadi saya mengamati token GXC dari pagi tadi, dan setelah itu saya memutuskan saya jual Pigala, saya jual balik modal yang modal di 60 sama 59, dan di bawah saya profit sedikit, cuma dapat 5%. Nggak apa-apa, profit sedikit, yang penting cuan. Langsung saya beralih ke koin GXC pada hari teman-teman, karena GXC sudah beberapa hari yang lalu ingin pump dan tidak jadi, cuma pump 20%, dia koreksi sehingga dia bisa turun lagi teman-teman. Dan kali ini saya amati dari pagi tadi, saya lihat volumenya ya teman-teman, bagus ini untuk di trading hari ini, makanya saya putuskan untuk beli GXC. Tadi saya ngantri teman-teman, pertama kali itu di harga GXC di trade. Saya pertama beli itu nih, saya jual Pigala saya di harga 59 teman-teman. Profit cuma 5%. Pertama saya beli GXC di harga 7598. Saya beli bertahap ya, 7599. Di buletin 7600 ya. Setelah dia tembok jebol, ya saya masuk lagi di 8288 sama 8289 senilai 3 juta, kurang lebih 3 juta. Mengapa saya berani masuk di harga 8298? Karena tembok penghalang tadi ada yang jual 70 juta di harga 8.000. Pertama dia tidak jebol tembok itu, dan kemudian tembok itu jebol semua. Dia jual senilai 70 juta di harga 8.000, sudah laku semua. Akhirnya dia naiklah ke harga 8.500. Maka saya memutuskan, tetapi saya tidak all in teman-teman. Saya masuk di harga nih, kita lihat, saya masuk pertama di harga 7599, 7598, anggaplah 7600. Saya masuk lagi di 8288, 8289, 3 juta, kalau kita bulatkan 8300. Tetapi saya siapkan backup. Jika dia terjadi koreksi dalam, saya siapkan lagi ngantri di 7500 senilai 5.859.000. Di harga 7200 1 juta, 7000 1 juta. Jadi backup ada kurang lebih 5,8 tambah 2, 7,8 juta saya backup. Backup kalau terjadi dia koreksi dalam teman-teman ya. Tetapi kalau dia tidak koreksi dalam, ya bagus, alhamdulillah. Nah seperti ini, jangan sampai kita terjebak sangkut ya teman-teman. Dia merah, tapi dia sudah di 8.025. Tadi kita masuk ada yang 83 ya modal ya. Kita siapkan backup. Kalau dia koreksi ke 7,5, artinya kita ada backup 7,5, 72 sampai 7.000 ya. Yang kita harapkan kalau dia koreksi ke sana ya. Nih teman-teman. Ya. 7.500, 5.859.578. Kita buletin 58,5, 5.850.000 ya. Backup. Semoga dia koreksi sampai ke situ 7.500 sehingga saya dapat barang di harga 7.500. Dan bagus lagi kalau dia koreksinya mendadak sampai ke 7.000, bisa dapat semua tuh yang 7.200, 7.000 sama 7.500. Nah, ini berpotensi teman-teman. Mudah-mudahan dia akan cuan entah 10 sampai 20%, saya tidak bernafsu ya. Ketika dia masuk 10-20%, saya ambil. Jadi kalau dia dapat semua barang ini di 12 juta, itu kalau 20% dapat 2.400.000 ya, saya ambil take profit. Walaupun profit 10% pun saya ambil, cuma dapat 1.200.000 saya ambil, saya syukuri ya. Jadi para scalper maupun holder,
jangan terlalu serakah ya, kita buang dulu sifat serakah kita kalahkan sifat serakah kita. Kalau trading sifat serakah kita masih dominan daripada ilmu yang kita miliki, ilmu trading, justru kita akan kalah ya teman-teman. Nah ini teman-teman, dia mau turun ke 8.000 tidak kuat, akhirnya dia masih memantul ke 8.200. Mudah-mudahan dia, kalaupun tidak koreksi dalam, saya tidak dapat barang lagi nggak apa-apa, tapi tidak saya kejar lagi harga ini. Yang penting berapapun dapat profit saya syukuri ya teman-teman, jangan terburu nafsu. Biasanya histori GXC itu sampai 14.000 kalau dia pump. Tapi tergantung ini. Kita lihat ini kalau dari tembok si penjual di order book itu tidak begitu besar lagi temboknya. Yang 70 juta udah selesai. Sudah terbayarkan. Yang 8419 ada sekitar 26 juta. 8.500 ada 42 juta, makanya dia mantul. Tadi nggak kuat naik ke 8,5. Jadi kalau kita hitung totalnya 68 juta, 70, 80 juta cuma. Mudah-mudahan lah jebol. Kalau jebol 8.500 bisa masuk ke 10.000. Tapi tergantung dari tembok ini ya. Kalau tembok ini jebol, mudah-mudahan kita bisa menuju ke 10.000 ke atas kalau tembok penghalang ini jebol. Dan kalau kita lihat dari order book yang ngantri di harga beli itu nominal itu belum ada yang besar. Artinya masih spekulasi candlestick ini, jadi para teman-teman yang trader di Indodax masih ngeri-ngeri sedap ya mau masuk ya. Karena khawatir kalau dia tidak kuat naik ke 8,5 akhirnya koreksi dalam dan sangkut. Makanya mereka belum memutuskan untuk membeli skala besar. Yang ngantri hanya nominal kecil-kecil semua ini saya lihat nih. Belum ada yang paus-paus masuk. Belum ada ini. Paus-paus masih agak hati-hati karena situasinya belum kondusif kayaknya ini ya. Memang risiko tinggi ketika dia tidak kuat untuk naik ke 8.500, dia akan koreksi lebih bawah lagi, bisa di 7.000 dan bahkan di bawah lagi ya. Makanya paus-paus mungkin teman-teman yang investor yang main-main besar belum berani masuk ya. Mereka masih mengamati marketnya masih belum menentu. Dan dari candle kalau saya amati ini bisa ngangkat karena tadi tembok 70 juta di harga 8.000 sudah jebol. Ini tembok penghalang di 8,5 kurang 8.500 kurang lebih di 70-80 juta lagi. Saya rasa tidak begitu berat tembok ini ya. Sama kayak tembok pertama yang di harga 8.000. Dan bisa ini jebol, tetapi mungkin dia koreksi dulu, ambil muatan dari bawah. Nah, sambil menunggu kalau ada yang beli ngantri yang skala besar sehingga bisa untuk membayar tembok yang jual di 8.500 senilai 80 juta ini ya. Tuh 80 jutaan kurang lebih tuh. 40, 66. Ngecil lagi temboknya, nggak sampai, cuma sekitar 66-70 juta. Nah kalau ngecil ini besar kemungkinan ya teman-teman bisa tebol. Tapi kalau sudah jebol tembok 8.500 ini teman-teman, dan ini saya lihat di order book tidak ada yang besar lagi yang jual. Semuanya receh. Nih, semuanya receh semua nih. 1.200.000, 12 juta 88. Kalau sudah jebol ada lagi di 9.000 27 juta, kalau kita akumulasi sekitar 40 juta. Masih bisa itu, masih bisa. Angkat ya. 64 terus 9,5. Nah, di 9.500 ketemu lagi tembok penghalang senilai 62 juta. Jadi kalau memang khawatir takut menyentuh 9,5, 9.000 saya lepas. Saya lihat situasi. Dan masuk lagi ketika dia koreksi. Ini masih asik ini. Ini mainnya asik. Asiknya ya memang penuh tantangan ini ya teman-teman. Di harga 10.000 yang ngantri ada 78 juta 590. Tuh, penghalang. Sementara paus yang ngantri belum ada di 11.061 juta. Tuh, tantangannya besar tuh. Temboknya banyak nih yang penghalang. Mungkin salah satunya trader banyak belum masuk yang besar-besar ya, karena dilihatnya ada order book yang besar. Penghalang ada berapa tembok ya. Tetapi ini kan exchange di Indodax teman-teman. Kita belum tahu di exchange lain. Mungkin di exchange lain paus masuk dari situ. Dan untuk bayar yang 78 juta ini saya rasa nggak begitu berat ya. Kalau paus mungkin dari yang masuk dari Trust Wallet atau yang masuk dari exchange lain seperti exchange, saya kurang paham juga exchange listing di mana saja. Mungkin ada masuk dari melalui exchange lain ya. Coba kita cek di CoinMarketCap ya teman-teman, berapa koin GXC biar kita paham apakah dia pump secara organik
global atau pump hanya di Indodax, ULA Developer GXC. Kita lihat ke Trust Wallet, kita keluar dulu teman-teman ya dari Indodax. Oke. Kita lihat di Coin Market Cap, apakah GXC pump global ataukah hanya mencari korban di Indodax agar sangkut. Ya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu teman-teman ya. Kita lihat GXC. Semoga global. Nah, kalau global ada harapan ada yang masuk dari Trust Wallet yang beli atau di exchange lain ya. Kita keluar dulu ini. Ini memang kayak gini nih. Dia biasanya kalau kayak gini langsung nggak bisa masuk kita. Makanya kita keluar dulu, buang sampah-sampah ini. Kita masuk lagi Trust Wallet ya. Semoga kalau dia pump global teman-teman, paus masuk melalui exchange lain, bisa melalui Trust Wallet maupun exchange lain. Tidak mengharapkan order book di Indodax. Walaupun volume beli yang ngantri di order book Indodax kecil, tapi kalau dia masuk dari pintu lain, banyak paus masuk dari exchange lain maupun Trust Wallet, dia bisa pump. Tembok penghalang di Indodax kecil. Semoga aja paus ada yang masuk ya. Tuh kita lihat GXC. Nah teman-teman, GXC. Nah ini artinya di Trust Wallet sudah menunjukkan dia pump global teman-teman, bukan hanya di Indodax karena harganya sama. Dia tembus di 8285, high dia 8.440, sama persis dengan Indodax. Artinya ini betul-betul pump global, bukan hanya di Indodax. Jadi tambah yakin kita untuk masuk untuk beli di token GXC ini. Mudah-mudahan dia menyentuh di harga 14.000, 10.000 ke atas. Ini kalau lihat histori teman-teman, dia sudah lama sekali nih diharap di bawah 10.000 nih. Tuh. Kita scroll ya. Tuh, terus. Kita berharap nggak sebanyak-banyak teman. Dia 9.000 aja sudah alhamdulillah, 10.000. Gak usah mau 12.000, 14.000. Tapi kalau menyentuh itu ya alhamdulillah tambah bagus lagi. Nah, kalau dulu biasa dia 15.000. Tapi situasi Bitcoin mungkin agak bagus ini. Nih, kalau dia pump biasa teman-teman dari 7.300 ke 11, 83 ke 18.000 itu biasa dia. Kalau pumpnya tinggi itu udah biasa. Sedangkan sekarang ini posisinya sudah lama sekali dia di bawah 7.000 harganya. Dan mudah-mudahan lah ini tembus di 10.000 ya teman-teman. Tuh. Ya. Jadi tambah yakin saya ngantri di 7.500 untuk serok lagi di 71 sama 7.000. Karena ini pumpnya global. Semoga bisa cuan yang sesuai dengan harapan. Oke, kita keluar dari Trust Wallet, kita masuk lagi ke Indodax ya teman-teman. Kita masuk lagi ke Indodax. Kita masuk ke Indodax, kita cek berapa market di Indodax Coin GXC. Ya. Kita lihat. Tuh, saya lepas dulu teman-teman, Vigala karena dia biar saya jual modal karena dia sudah menunjukkan tanda-tanda untuk koreksi sangat dalam. Ini Vigala teman-teman nih. Nih 58 tuh. Kayaknya saya lepas dulu. GXC posisi sekarang masih di 8.189. Tuh, sudah candle baru ya. Candle baru ini apakah dia akan hijau atau koreksi? Masih tanda tanya. Kita lihat dari order book masih belum ada yang besar, masih 10 juta yang ngantri. 8189 kecil-kecil semua. Sementara yang jual di 8,5 8.500 itu cuma 26 juta, 8419. 8.542 ya, masih sekitar 70 juta tembok penghalang. Ya 8,5. Mudah-mudahan jebol dulu tembok 8,5 ini. 8,5 terus ada lagi nggak yang penghalang nih? 88 12 juta nggak begitu besar. 9.000 25 juta nggak begitu besar. Bisa jebol semua nih tembok ke 9.000 nih. Nah, kalau situasi tidak kondusif 9,5 agak besar 59 60. Kayaknya tembus ini. Kayaknya ngangkat ini teman-teman. Di 8,5 aja sudah cuan juga nih. Saya tadi masuk di 76 ada 7.600. Ada yang masuk di 8.300. Dan ngantri lagi 7.500 sama 7.000 dan 7.000
100 kalau nggak salah. Ntar lihat di sini. Tuh. 7.500, 72 sama 7.000. Oh ya ya ya, 7,5, 72, 7.000 ya. Yang sudah dibeli 76 sama 8289, anggaplah 8.300. Tuh 76 profit, 8289, 83 belum, minus sedikit. Nah, ini mudah-mudahan dia tembus dulu jebol 8,5. Nah, biasanya kalau tembus tembok 8.500 teman-teman, dia ke 9.000, dia langsung kelipatan 9.000, 10, 11, 12 kayak gitu. Kalau sudah kelipatan kayak gitu, itu dahsyat. Tapi jangan lengah, cepat keluar kalau memang situasi tidak kondusif, menunjukkan tanda danger, tanda bahaya, cepat kita keluar. Tapi kalau ini kayaknya masih ngangkat 8.500, mudah-mudahan akan jebol karena tidak begitu besar temboknya, cuma sekitar 70 juta yang dibayar. Sedangkan 8.000 tadi 70 juta ya bisa jebol. Masa 8,5 70 juta nggak jebol? Sudah jebol 8,5, masih ada tembok lagi di harga 9,5, 9.556 juta. Di 9.000 25 juta, kurang lebih yang akan dijebol tembok itu 85 juta. Kalau tembus jebol 8,5, tembok 9.000, 9,5 pun tidak berat. Kalau untuk harga di 10.000 ada enggak nih tembok ini? Harga 10.000 temboknya ada 79 juta. Nah, 80. 99 banyak tuh temboknya, artinya di bawah 10.000 saya lepas. Di bawah 10.000 kalau situasi berat saya lepas dulu. Mungkin dia koreksi, masuk lagi. Ya. Oke teman-teman yang mau ikut beli koin GXC silakan ikut, analisa dulu terlebih dahulu tapi matang-matang. Saya bukan afiliator dan bukan menganjurkan teman-teman untuk membeli token GXC. Saya juga trader seperti teman-teman yang bermain di Indodax. Saya juga scalping dan holder. Saya bukan untuk menganjur atau membeli, tapi analisalah oleh teman-teman. Jika bagus beli, dan jika tidak bagus bagi teman-teman jangan dibeli. Oke, para trader maupun holder yang mau ikut cuan di GXC, saya anjurkan mau masuk, tetapi kalau teman-teman agak ngeri-ngeri sedap jangan masuk, karena token GXC sudah seminggu yang lalu saya analisa dia akan pump tetapi tidak jadi. Akhirnya saya jual modal, tidak untung tidak rugi. Lihat aja di konten saya yang sebelumnya seminggu yang lalu, dan ini baru kayaknya akan menembus di 8,5 akan lebih ini. Makanya saya buat konten lagi untuk koin GXC. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa di subscribe channel saya dan diaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang sebelumnya, ya di video saya yang berikutnya, dan semoga edukasi dan info yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.